You're a superhero. Can I be your superhero? I'll be here until the day that you leave me. Assalamualaikum, hai guys, salam jumpa dari kami Dua Besti, saya Kinana Dwinta Sukma. Saya Nazwa Afifah. Nah, sekarang kami berada di salah satu tempat yang menjadi ikonik di kota Medan, yaitu Istana Maimun. Kalian pasti tahu kan? Tahu dong, soalnya kan Istana Maimun ini salah satu tempat yang bersejarah yang ada di kota Medan. Nah, kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mewawancarai salah satu pengunjung di sini tentang bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan budaya dan kearifan lokal. Nah, pasti pada penasaran. Yuk ikuti terus. Yuk. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Jangan lupa subscribe. Yuk kita lanjut. Kami udah ada di dalam Istana Maimun nih. Bersama salah satu pemandu di Istana Maimun ini. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Dengan abang siapa? Ya, kenalin saya Fajri di sini sebagai pemandu wisata. Kalau boleh tahu, abang menjadi pemandu di sini udah berapa lama? Saya untuk menjadi pemandu wisata ini terhitung itu sudah 1 tahunan lebih dan ya alhamdulillah terasa di sini gitu. Sudah cukup lama berarti. Iya, sudah cukup lama. Boleh nggak nih Bang kami menanya sedikit tentang Istana Maimun di sini? Boleh, silakan. Menurut abang nih, warga daerah yang di sekitar itu menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Nah, untuk kebanyakan yang area sekitar Istana Maimun sendiri itu kita lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ada sedikit orang yang menggunakan logat-logat Melayu, ya contoh nak kemana macam kayak gitu-gitu kan tetap ada. Cuman kita kebanyakan di sini tuh menggunakan bahasa Indonesia tetap. Gitu. Nah, menurut abang apa sih yang menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke Istana Maimun ini? Apa karena corak budaya Melayunya yang menonjol atau karena hal lain? Oke, nah untuk ada beberapa alasan kenapa tamu itu datang ke Istana Maimun. Yang pertama selain dari nilai sejarahnya yang sangat luar biasa, kemudian yang kedua didukung oleh beberapa aspek di dalamnya. Contoh yang pertama, di Istana Maimun kita menyediakan alat musik Melayu yang masuk ke dalam kategori nilai edukasinya. Jadi di alat musik Melayu ini kita tampilkan di setiap hari pukul 11 sampai 12 siang. Kemudian ditambah lagi di Istana Maimun kita menyediakan penyewaan baju adat khas Melayunya. Jadi tamu itu kebanyakan yang datang itu dia menggunakan baju adat. Kemudian yang keempat, sayang banget kalau ke objek wisata kita nggak berbelanja. Of course, tamu itu datang ke Istana Maimun ada juga yang hanya ingin berbelanja souvenir khas daripada Melayu itu sendiri. Gitu. Berarti emang karena corak budaya Melayunya Benar. kayak souvenirnya ada dari Melayunya gitu Iya. ya, Bang. Baik, terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil bincang-bincang kami dengan salah satu pemandu wisata yang ada di sini. Nah, kalian pasti pada ingin tahu kan bagaimana sih pendapat pengunjung yang ada di sini? Yuk ikutin terus. Kita sudah bersama salah satu pengunjung yang ada di Istana Maimun. Selamat siang Ibu. Siang, Dengan Ibu siapa? Ibu Sri Hastuti SPD Kalau boleh tahu, Ibu asal aslinya dari mana? dari Medan asli. Oh, Medan. Beningjung lah jalan Beningjung titik lewat titik Sungai Demi itu pas di simpangnya itu lah. Sebelumnya saya mau nanya ke Ibu, kalau menurut Ibu masih ada nggak sih di Medan ini orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang nggak bercampur sama logat gitu, logat daerah? Kebanyakan sih udah satu-satu ya orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
kebanyakan ya bercampur dengan bahasa Medan gitu, kebanyakan. Nah, kalau ibu sendiri nih, susah nggak sih ibu memahami bahasa Indonesia yang ada di Medan ini? Tidak, karena bahasa di Medan ini memang aslinya Melayu ya gitu. Seperti bahasa Indonesia ejaan zaman dahulu itu memang aslinya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu. Jadi nggak begitu susah lah memahaminya. Pasti masih kurang kan informasinya? Yuk kita cari lagi. Yuk. Ada pengunjung nih. Yuk kita tanya-tanyain. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya, Selamat sore, Pak. Kami kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya, Pak? saya Dani Dani. Bapak asalnya dari mana? dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Ya. Udah lama ya Pak di Medan? Ini udah hampir sebulan. Saya mau nanya, menurut Bapak, ada nggak sih perbedaan penggunaan bahasa Indonesia di daerah Bapak di Balikpapan sana dengan penggunaan bahasa Indonesia di Medan ini? Pasti banyak ya Bu. Contohnya gimana tuh Pak dalam penggunaannya? Dalam penggunaan misalnya motor ya, sepeda motor kalau di sana tetap sepeda motor, kalau di sini kan kereta. Iya, kereta. Jadi agak ambigu begitu dengar, bingung juga apa gitu kan Iya, kereta. Ya salah satunya itu sih. Nah, kalau awal-awal nih Bapak ke Medan, susah nggak sih Bapak memahami bahasa Indonesia di Medan ini? Awal-awalnya sih agak bingung ya, tapi makin kesini, mulai paham karena sedikit banyaknya kalau di Medan ini terpengaruh bahasa Melayu kan. Ya. Nah, sekarang berarti udah terbiasa lah ini ya Pak dengan Ya, alhamdulillah udah terbiasa. Wah, ternyata banyak juga ya informasi yang bisa kita dapat dari berbagai narasumber yang udah diwawancarai. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya walaupun di daerah itu terdapat suku yang banyak tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Kita sebagai generasi muda harus melestarikan bahasa Indonesia. dan budaya lokal. Sekian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm a sad you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down.